Halo, perkenalkan saya Randy Kurniawan dari tim KKN PPM UGM 2021 bersama Ayah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membagikan ilmu serta pengalaman saya mengenai pengembangan aplikasi permainan atau yang biasa disebut dengan game development. Nah, yang pertama, apa sih itu game development? Game development adalah suatu proses untuk menciptakan aplikasi permainan atau video game. Proses ini melibatkan unsur logika, kreativitas, dan seni. Terdapat beberapa keunggulan game development dibanding dengan bidang teknologi informasi yang lain. Yang pertama, industri video game semakin berkembang dan dikenal seiring berjalannya waktu. Menurut data dari Newzoo, 52 juta lebih penduduk Indonesia memainkan game mobile. Pemain di Indonesia menghabiskan total 1,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk game pada tahun 2018, menjadikannya salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara. Seiring perkembangan teknologi informasi dewasa ini, game menjadi permainan digital yang dimainkan oleh hampir seluruh masyarakat. Perkembangan game ini tentunya memberikan dampak negatif maupun positif, terutama terhadap minat pelajar, khususnya para pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal aktif dalam dunia internet, terutama sejak adanya kasus COVID-19, sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan kegiatan aktivitas online, mulai dari game online, media sosial, bahkan dalam hal belajar maupun bekerja, dilakukan secara online. Dengan begitu, video game menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk bersenang-senang. Setelah melakukan kegiatan utama, mengingat juga adanya work from home, yang tentunya tidak membuat kita bebas beraktivitas di luar rumah. Video game dapat melakukan hal lebih dari sekedar media hiburan. Video game dapat digunakan untuk media iklan produk, membantu anak-anak belajar di sekolah, memotivasi latihan fisik, dan bahkan dapat membantu pilot dalam mensimulasikan pesawat terbang. Tentunya sangat tidak disangka mengetahui bahwa video game yang dulunya hanya dikenal untuk anak-anak oleh kebanyakan orang, sekarang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan dapat digunakan untuk membantu individu dalam mengatasi rintangan. Keunggulan yang kedua, yaitu game development mengunggulkan kreativitas. Sebagai seorang video game developer, kita akan merancang, membuat, dan menghidupkan sebuah dunia virtual baru yang penuh dengan strategi, intrik, dan animasi visual. Oleh karena itu, game developer harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk bisa mendesain sebuah video game yang unik, menarik secara visual, dan menggelitik para penikmat game untuk semakin penasaran memainkannya. Kreativitaslah yang akan membuat tiap-tiap game menjadi unik. Dan kreativitas inilah yang menjadi keunggulan kompetitif game development di pasar industri. Keunggulan yang ketiga ada terdapat kepuasan pribadi dalam pengerjaan proyek. Menjalani hobi yang dibayar adalah pekerjaan impian bagi banyak orang. Menjadi seorang game developer memang bukanlah pekerjaan yang cocok dengan semua orang. Pekerjaan ini memiliki tekanan deadline yang tinggi, menuntut kesempurnaan, dan improvement yang berkelanjutan. Nah, jika bermain game menjadi hobi atau kesukaan, pastinya akan lebih menikmati setiap aktivitas, tugas, dan bahkan tekanan yang dihadapi sehari-hari sebagai seorang game developer. Game developer bukan hanya mendapatkan kepuasan dalam menciptakan sesuatu yang mereka sukai secara pribadi, tapi juga dapat dinikmati oleh orang lain. Siapa saja sih yang terdapat dalam proses game development? Terdapat 3 peran inti dalam pengembangan suatu aplikasi permainan, yaitu ada game designer, artis, dan programmer. Seperti yang dijelaskan di awal, game development adalah proses yang menggabungkan unsur kreativitas, seni, dan logika dalam menciptakan video game. Nah, unsur kreativitas ini dipegang oleh seorang game designer. Game designer bertanggung jawab atas ide dan konsep dari game yang akan dikembangkan. Unsur seni dipegang oleh seorang game artist. Artis bertanggung jawab atas sisi keindahan dan estetika dari game yang akan dikembangkan. Unsur logika dipegang oleh seorang programmer. Programmer bertanggung jawab atas segala algoritma, coding, atau scripting yang akan merealisasikan hasil kerja dari game designer dan artis. Nah, mari kita kupas lebih dalam pekerjaan dari masing-masing role ini. Game design. Game design adalah output dari pekerjaan seorang game designer. Terdapat berbagai hal yang harus dipikirkan oleh seorang game designer dalam penyusunan game design. Di antaranya, premise game, yaitu pernyataan singkat yang menjelaskan tentang game yang akan dikembangkan.
Target audience, apakah ditujukan anak-anak atau orang dewasa. Genre game, yaitu game berjenis apa yang akan dihasilkan, apakah RPG, platformer, strategi, puzzle, atau lainnya. Selling point, yaitu apa yang membuat game kita lebih baik dan unik dibanding game lainnya. Platform, apakah game kita ini untuk konsol, PC, atau web. Player motivation, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pemain untuk menamatkan game. Tema, bisa itu bertema pixel atau anime style. Storyline, yaitu jalan cerita game, meliputi backstory, misi, karakter, dan progres dari jalan cerita. Gameplay, yaitu cara pemain berinteraksi dengan game, meliputi mekanik game dan desain level. Lalu ada design goals, yaitu pengalaman apa yang diinginkan oleh pengembang kepada player ketika memainkan game. Lalu ada game art. Game art merupakan output kerja dari seorang game artist. Visual dan audio dari sebuah game adalah hal yang pertama kali menarik perhatian pemain di dalamnya. Dan visual itulah yang membuat para pemain lebih menikmati mekanik di dunia game begitu mereka mulai bermain. Hal-hal seperti layar judul, user interface, tampilan visual menu, animasi, serta lainnya dapat mengkomunikasikan banyak hal tentang game itu sendiri. Aspek visual dan audio ini adalah first impression-nya dari video game. Untuk kita yang mulai belajar game development, tentu akan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat game art seperti yang ada di layar ini. Nah, untuk kebutuhan belajar atau kebutuhan pribadi, aset-aset game art dapat diambil dari internet atau game lain. Namun jika game yang direncanakan ingin dipublikasikan, etisnya carilah aset yang tidak memiliki hak cipta. Berikut pada layar tertera situs material game yang tidak memiliki hak cipta dan dapat diunduh secara gratis. Game Engine. Game Engine tidak lepas bergelut dari peran sang programmer, di mana programmer membuat dan menyusun logika sedemikian rupa di dalam game engine sehingga game yang direncanakan dapat dijalankan. Terdapat berbagai macam game engine yang dapat dipakai di pasaran. Tiap-tiapnya memiliki spesifikasi, kelemahan, dan kelebihan masing-masing. Namun, beberapa dari game engine membutuhkan pengetahuan akan bahasa pemrograman dalam pengoperasiannya. Hal ini tentu menyulitkan bagi teman-teman yang belum familiar dengan kegiatan programming, sehingga proses untuk menguasai game engine dapat memakan waktu yang cukup lama. Untungnya, kebanyakan dari game engine yang beredar sekarang sudah menggunakan yang namanya visual scripting. Visual scripting adalah suatu antarmuka grafis yang membantu pengembang untuk membuat program atau game berdasarkan representasi visual logika, sehingga tidak perlu secara manual menuliskan skrip atau codingan. Namun, visual scripting yang disediakan oleh tiap-tiap game engine bentuknya berbeda-beda dan memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Contoh di sini saya menggunakan game engine Construct. Bisa dilihat pada layar, dari codingan yang susah untuk diinterpretasikan atau diartikan, dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti berkat visual scripting. Seperti bagian yang saya tandai ini, berarti ketika tombol arah kiri ditekan, maka akan diputar sebuah audio yang bernama footings sebanyak 1 kali dengan volume normal. Nah, jika logika-logika seperti ini disusun sedemikian rupa dan hierarkinya yang tepat, maka akan membentuk logika kompleks yang menciptakan suatu video game. Meskipun dalam menggunakan visual scripting kita tidak perlu mengerti bahasa pemrograman, tapi tentu saja kita tetap membutuhkan pengetahuan tentang algoritma pemrograman. Karena event sheet yang mengatur event dan action perlu kita susun berdasarkan algoritma pemrograman. Jadi, visual scripting ini sangat berguna untuk melatih kemampuan logika dan algoritma. Terkhususnya sangat berguna bagi teman-teman yang berencana melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan jurusan IT, seperti ilmu komputer, teknologi informasi, sistem informasi, dan sebagainya. Berikut ini tertera pada layar daftar game engine menurut tingkat kemudahannya, yang bersumber dari slan.co. Diharapkan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam memilih suatu game engine. Terdapat juga game engine yang khusus untuk pembuatan video game dengan genre tertentu, seperti RPG Maker, yang sesuai namanya berfungsi untuk membuat game RPG.
Dan ada Ren'Py, yang berfungsi untuk membuat game bergenre visual novel. Game engine ini dibilang relatif lebih mudah untuk digunakan karena fitur, tools, dan interface-nya hanya berfokus pada pembuatan game genre spesialisasinya. Walaupun game engine ini tidak bersifat fleksibel, namun sudah banyak melahirkan game-game yang terkenal di pasaran. Berikut tips belajar game engine. Pastinya kita harus mandiri, berkomitmen, benar-benar punya rasa ingin tahu, dan tertarik pada subjek. Gunakan jenis game engine sesuai dengan kebutuhan atau tipe game yang akan dibuat. Lalu eksplorasi program. Kenali fitur game engine pilihan teman-teman. Bisa dengan cara mulai belajar dari membuat proyek sederhana, dan atau coba eksperimen dengan proyek orang lain yang sudah jadi. Lalu carilah tutorial di internet jika bertemu kendala. Ini untuk memotivasi teman-teman. Tidak perlu suatu tim atau perusahaan yang besar dalam menciptakan game yang berkualitas. Hal ini dapat diambil contoh dari game indie yang bernama Undertale. Game ini sempat viral di akhir tahun 2015. Uniknya, game ini hanya dikembangkan oleh satu orang saja, yang bernama Toby Fox. Toby Fox mengandalkan semuanya, baik game design, programming, bahkan juga visual dan semua audio. Game ini menjadi best-selling game di platform Steam pada akhir tahun 2015 dan banyak masuk nominasi serta memenangkan beberapa award. Game dengan genre pixel RPG dan platformer masih relevan hingga sekarang. Bukan hanya karena aspek nostalgia, namun juga karena kesimpelannya, sifatnya yang minimalistik dan ringan dari game genre tersebut yang masih memikat player zaman sekarang. Plus, di sisi pengembang, game dengan genre ini relatif mudah untuk dibuat dan dikembangkan. Visual novel merupakan cerita fiksi interaktif yang menampilkan cerita novel dalam bentuk gambar-gambar statis dan dilengkapi dengan kotak percakapan untuk menyampaikan narasi dan ucapan setiap karakter. Tidak ada yang namanya pertarungan, tidak ada looting, tidak ada leveling, dan hanya berfokus kepada story. Doki Doki Literature Club menerima perhatian kritis yang positif terhadap keberhasilannya, menggunakan elemen horor dan memasukkan aspek-aspek baru ke dalam genre visual novel. Pada 4 bulan pertama, game ini telah didownload sebanyak lebih dari 2 juta kali. Doki Doki Literature Club membuktikan bahwa video game tidak hanya selalu tentang grafik yang memukau, gameplay yang keren, audio yang mewah, ataupun engine yang paling mutakhir. Ide serta inovasilah yang membuat game ini berhasil. Pada layar, terdapat berbagai event kompetisi game development. Event-event ini biasanya rutin diadakan setiap tahun. Namun karena kondisi sedang pandemi, beberapa dari event ini ada yang diliburkan atau tidak diselenggarakan. Untuk informasi selengkapnya mengenai kompetisi serta informasi game development, bisa dilihat pada Instagram Asosiasi Game Indonesia yang biasa disebut dengan AGI. Teman-teman bisa melakukan trial untuk menguji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan game development yang dimiliki dengan mengikuti kompetisi. Penyelenggaraan kompetisi dengan lingkup dan tema tertentu ini membuat kita dapat mengukur seberapa baik diri kita jika disejajarkan dengan orang-orang dengan yang minat sama. Tahapan penilaian atau penjurian pada kompetisi bisa dijadikan ajang untuk mengetahui letak keunggulan dan kekurangan dari karya sebagai hasil jerih payah teman-teman. Selain sarana mengembangkan dan meningkatkan aktualisasi diri, kompetisi juga memberi peluang pada teman-teman untuk lebih mandiri dari segi finansial. Kemenangan lomba identik dengan hadiah, insentif, dan apresiasi, baik yang didapat dari pihak penyelenggara maupun pihak sekolah atau kampus. Untuk karir, dikutip dari bisnis.com, rata-rata pertumbuhan industri game nasional berkisar 20% hingga 30% per tahun. Pada tahun 2017, omset industri game nasional berada di kisaran 800 juta dolar Amerika Serikat dan tumbuh menjadi 1,13 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Pertumbuhan karir seorang game developer ke depannya cukup menjanjikan, mengingatkan besarnya potensi industri game tanah air yang belum digarap. Pada perusahaan atau studio game besar, berikut jenjang karir game development yang bisa didapatkan.
Sekian penyampaian materi game development dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga video ini dapat memotivasi teman-teman untuk terjun ke dunia game development, serta terinspirasi untuk produktif membuat video game di waktu senggang. Diharapkan pemuda-pemudi Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dalam industri video game, namun juga terlibat dalam produksi video game. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat untuk kita semua, tetap jaga protokol kesehatan.